Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebelum beranjak lebih jauh, ulasan ini hanya bermaksud untuk membuka sedikit pintu dalam masalah ini. Dalam artian hanya sebagai pemantik, berharap ada diskusi lebih lanjut dalam pembahasan yang sangat urgent. Dan insya Allah Ta'ala akan menambah khasanah pemikiran kaum muslimin. Tema ini adalah tema bayangan, menerawang jauh ke depan. Berawal dari penghayalan dan pengandaian, apakah mungkin? Apakah mungkin? Namun semua tahu ada kaidah yang disepakati banyak orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalimat ini adalah kalimat yang sering keluar dari para motivator saat speech. Namun tidak ada salahnya jika kita menggunakan kaidah ini dalam pembahasan yang rumit ini. Setelah ditelaah, dalam lembaran demi lembaran Al-Quran dibuka kembali, maka apa yang disebut-sebut sebagai mantra asing dan menakutkan, The New World Order, memang benar-benar nyata, benar-benar ada. Dan saat ini sedang mengarah kepadanya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin masih ada dari kita yang belum tahu apa itu The New World Order. Tidak mengapa, karena memang isu ini adalah isu bayangan, isu yang hanya dilirik oleh sebagian orang, dan kebanyakan orang enggan dengan isu ini. Mungkin karena memang tidak tahu atau tahu tapi tidak ingin ambil pusing. The New World Order merupakan mantra yang sering keluar di buku-buku bertema Zionisme, Satanik, dan Freemasonry. Kita akan temukan kalimat itu dalam buku-buku semisal The Hand of Iblis karya Dr. Omar Zaid, Pemerintah Bayangan yang ditulis Jagat A. Purbawati. Bahkan dia juga menulis buku dengan judul New World Order, The Age of Deception karya Frasminggi Kamasa, Invisible Hand, Kendali Zionis di Balik Konspirasi Dunia yang ditulis oleh Ralph Iverson, Sistem Dajjal yang ditulis oleh Ahmad Thompson, dan deretan buku-buku sejenisnya seperti buku-buku karya Harun Yahya. Secara singkat, yang dimaksud dengan New World Order adalah sebuah sistem pemerintahan dengan 3 aspek kehidupan baru, sebagaimana disebutkan oleh Tex Mars dalam bukunya Dark Majesty. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Tatanan ekonomi, 1. Tatanan pemerintah dan pemerintahan, 1. Tatanan agama. Namun tunggu dulu, yang dimaksud 1 tatanan ekonomi bukanlah ekonomi Islam atau syariah. 1 tatanan pemerintah dan pemerintahan bukanlah dalam pandangan Islam. Dan 1 tatanan agama bukanlah agama Islam. Namun yang dimaksud dengan semua itu adalah tatanan dunia baru berdasarkan kekuasaan Dajjal. Mungkin sebagian dari kita menganggap pembahasan ini lebay karena membawa-bawa nama Dajjal. Namun tidak ada salahnya, dan memang seharusnya tokoh yang bernama Dajjal ini kita sebut-sebut di sini karena memang dialah salah satu kunci utamanya. The New World Order atau dalam bahasa kita sebagai tatanan dunia baru atau dunia ketiga merupakan manifestasi dari Dajjal itu sendiri. Membahas Dajjal berarti membahas akhir zaman, dan membahas akhir zaman berarti membahas akhir perjalanan kehidupan manusia, surga atau neraka. New World Order dan Yahudi. Entah kenapa orang Yahudi, terutama Zionis dan Freemason, akrab sekali dengan yang namanya Dajjal dan segala bentuk konspirasi Dajjal. Ternyata Rasulullah SAW telah mengabarkan masalah ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2944 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mereka memakai jubah kasar dan bercorak.
Dr. Muhammad Al-Arifi dalam bukunya Asyratus Sa'ah Asyugra wa Al-Kubro memberikan penjelasan dalam catatan kakinya mengenai kota Isfahan. Beliau mengutip dari situs www.iranjewish.com bahwa Isfahan adalah salah satu kota yang terletak pada posisi tengah negara Iran, berjarak 300 km dari selatan Teheran, ibu kota Iran. Berdasarkan data statistik, kota ini dihuni 25.000 sampai 30.000 orang Yahudi. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, Dajjal akan mendatangi bangsa Hus dan Karman yang berjumlah 70.000 orang yang muka mereka seperti perisai yang melengkung. Hus adalah daerah yang sekarang bernama Khuzistan, bagian barat Iran, sedangkan Karman terletak di tenggara Iran. Masih dalam bukunya Misteri Akhir Dunia, Al-Arifi mengutip sebuah paragraf dari kitab Talmud milik Yahudi yang isinya sebagai berikut. Tatkala Al-Masih muncul, maka bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, pakaian dari wol, gandum yang bijinya seukuran hati sapi besar. Pada masa itu, kekuasaan akan kembali ke tangan Yahudi dan semua umat manusia akan menjadi pembantu Al-Masih dan akan tunduk kepadanya. Pada waktu itu, setiap orang Yahudi mempunyai 2.800 budak yang membantunya dan 310 orang asisten di bawah kekuasaannya. Namun Al-Masih tidak akan datang kecuali jika pemerintahan orang-orang jahat telah berakhir dan terwujudnya mimpi umat Yahudi dengan berdirinya negara Israel. Dan umat itu yang berkuasa atas umat lainnya ketika Al-Masih muncul. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa Al-Masih dalam kepercayaan Talmud tersebut? Tidak lain dialah Dajjal, sang pendusta. Al-Masih mereka adalah Dajjal, yang dalam istilah Profesor Imron Hussein, pakar ilmu akhir zaman, eskatologi dari Malaysia, adalah Al-Masih palsu. Dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka pada suatu saat nanti akan kembali menguasai dunia sebagaimana Raja Daud dan Raja Sulaiman alaihi salam, dengan tanah Al-Aqsa sebagai pusat pemerintahan. Maka dari sinilah mereka terhitung sejak PBB membagi tanah Palestina menjadi dua bagian pada tahun 1948, bagian kecil untuk Palestina dan bagian besar untuk para Yahudi. Kekuasaan yang ada dalam Talmud adalah kekuasaan yang dipimpin oleh Al-Masih Dajjal. Berawal dari doktrin sesat Talmud tersebutlah orang-orang Yahudi membentuk gerakan-gerakan Zionisme dan Freemasonry. Jadi secara singkat bisa kita ambil kesimpulan bahwa Yahudi memang mempunyai hubungan yang intim dengan Dajjal, sebab Dajjal adalah Imam Mahdi bagi mereka, yang melalui kekuasaan Dajjal lah impian mereka tentang restorasi kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman bisa terwujud. Nantikan kelanjutannya di bagian kedua. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.